Shalom Sobat BZ Media dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, PHD Stephen dan PHD Brev, di mana kita akan mengupas ya pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini selama 10 menit. Dan di pelajaran yang ke-8 triwulan ini kita sampai dengan judul Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Di sini sudah ada 4 pertanyaan nih, PHD Stephen. Ya, di mana lumayan pertanyaannya panjang-panjang. Tapi kita ringkas saja di mana inti dari pertanyaan itu. Nah, yang pertama, ya, ada pertanyaan begini. Jika Allah tidak selalu mendapatkan apa yang Dia inginkan, bagaimana hal ini mempengaruhi cara pandang Anda atau kita ya, PHD Stephen, terhadap dunia dan kehendaknya yang tidak terpenuhi? Oke. Pertanyaannya pertanyaan menarik ya. Kalau kita boleh lihat, kita tahu bahwa Allah itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita, dan Allah itu sebenarnya ingin memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Mengenai kehendak Allah tidak terpenuhi dan terpenuhi itu menurut saya itu adalah bagaimana respon manusia terhadap apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Ya, satu hal yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kita adalah kebebasan untuk memilih. Ya. Kebebasan memilih inilah yang kita gunakan. Apakah itu kita gunakan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah, atau malah sebaliknya, kita malah bertentangan dengan apa? Malah bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, salah satu kunci jawabannya adalah, menurut saya, melalui pelajaran sekolah sahabat kita, adalah kebebasan yang diberikan Tuhan, ya. Apakah kita memilih untuk memenuhi akan keinginan Tuhan, atau kita memilih untuk memberontak terhadap apa yang Tuhan berikan bagi kita. Begitu kira-kira, PHD. Baik, jadi pada intinya memang kebebasan memilih lagi ya. Iya, betul. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan memilih. Ya. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan kedua nih ternyata, PHD Stephen. Kasih Allah tadi kan menghendaki kebebasan. Ya. Bahkan jika itu berarti Yesus harus mati di kayu salib. Oleh karena pilihan manusia yang salah. Betul. Ya. Apa yang hal ini ajarkan tentang kasih sebagai dasar pemerintahan Allah? Oke, kalau kita lihat mulai dari awal manusia diciptakan, bukan tidak mungkin bahwa Allah tahu nanti akan timbulnya dosa, ya, akan timbulnya sebuah kejahatan. Namun kembali lagi sebagai satu otoritas tertinggi, pemerintahan Allah adalah kasih. Dan kembali lagi, Allah tidak pernah memaksakan seseorang untuk apa? Untuk mengasihi dia, betul-betul mengasihi dia. Tidak pernah ada paksaan. Selalu ada kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih. Jadi jawaban yang bisa kita lihat bahwa Allah tetap memberikan kebebasan bagi kita, dan kasih itu tidak dipaksakan, ya, tidak dipaksakan kepada manusia supaya dia betul-betul mengasihi Allah. Namun Allah memang menginginkan akan hal tersebut, tetapi secara apa? Secara kebebasan untuk memilih. Karena kasih itu adalah pemerintahan tertinggi, ya, otoritas Allah dalam kehidupan kita. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Stephen. Memang luar biasa lah ini ya. Bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang memiliki kebebasan memilih. Betul. Bayangkan aja kalau kita di setel kayak robot contohnya kan. Kita nggak punya kebebasan memilih. Bukan kasih lah. Iya, bukan kasih itu, tapi dipaksakan supaya kita melakukan sesuatu. Iya, betul. Tapi Tuhan mau kita dengan rela hati mengasihi. Benar. Ya. Baik. Nah, kita udah lihat nih bahwa Tuhan itu tadi kasih dan memiliki atau memberikan kepada makhluk ciptaannya kebebasan memilih. Seberapa sering ya kita merenungkan bahwa Allah sendiri meratap atas penderitaan dan kejahatan. Bagaimana hal ini juga mengubah cara kita memahami akan penderitaan nih, ada Stephen. Ya, kembali lagi bahwa manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, ya, kejahatan, bahkan dosa. Tidak heran bahwa kalau kita ketahui Allah juga sebenarnya istilahnya patah hati ataupun turut merasakan kejahatan yang ataupun kesusahan yang dialami oleh siapa? Oleh manusia. Dan kalau kita ketahui bahwa ketika Allah juga menjelma sebagai manusia, tidak lain bahwa dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia sendiri. Nah,
Dan melalui itu Allah menginginkan satu hal yang baik sebenarnya bagi manusia. Sehingga mereka boleh melihat contoh dan itu boleh menyadarkan seseorang melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Bahkan kalau kita ketahui yang seharusnya yang menderita itu adalah kita, Betul. namun digantikan oleh Yesus Kristus sendiri agar menyadarkan kita bahwa Allah itu turut merasakan apa yang kita rasakan. Baik, terima kasih Pak Ade Stephen. Ya, jadi Tuhan kita ini luar biasa ya. Iya, Gak cuma sungguh kasih, amat tapi baik. dia juga peduli ya. Bukan sosok yang jauh gitu, Benar, tapi dia sosok yang dekat, yang merasakan apa yang Merasakan. kita rasakan juga ya, Pak Ade Stephen. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Ade Stephen. Bagaimana kesadaran bahwa banyak hal terjadi di luar kehendak Allah membantu kita menghadapi penderitaan yang tampaknya tidak masuk akal? Oke. Kita boleh lihat kembali ya, mungkin pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu juga kita tekankan kembali Roma 8 ayat 28. Bahwa tanpa kita sadari, Allah itu selalu turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau kita boleh lihat contoh di pelajaran lalu, seorang Ayub ya, Ayub yang begitu dekat dengan Tuhan, istilahnya bersahabat dengan Tuhan. Tapi seringkali ada saja hal yang tidak terduga ya, seperti yang dirasakan oleh Ayub sendiri. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang benar. Tapi apa yang terjadi? Ya, penderitaan yang tidak masuk akal yang datang kepada Ayub. Dan kalau kita boleh baca secara terperinci, itu adalah satu penderitaan yang sangat menyakitkan hati seseorang. Ya, kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan istrinya juga apa? Meninggalkan dia. Namun kembali kita pelajari bahwa ada poin-poin penting yang kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman para tokoh Alkitab, yang dimana mereka adalah orang yang benar, namun seringkali diberikan sebuah ujian yang berat untuk menguji iman mereka. Itu memberikan sebuah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa Allah akan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau apa? Yang mau datang kepada Dia, yang mau percaya kepadanya. Kita lihat kembali bagaimana kondisi Ayub ketika ia sudah mendapatkan sebuah ujian, ya, dia sudah melewati ujian tersebut. Ketika ia memilih untuk datang kepada Tuhan, apa yang dikatakan dalam Ayub pasal 1, bahkan tidak satu kata pun ya kata dosa diucapkan oleh siapa? Oleh Ayub sendiri. Ini menjadi satu poin penting bagi kita bahwa seringkali kita merasa bahwa satu ujian itu yang tidak masuk akal itu datang dalam kehidupan kita, terkadang membuat kita menyalahkan Tuhan, ya, terkadang kita merasa bahwa saya ini sudah orang yang taat beribadah mungkin, atau saya datang juga ke gereja, setia memberikan persepuluhan, persembahan. Namun kenapa Tuhan? Ya mungkin bagi orang tua mungkin kenapa anak-anak saya malah apa? Malah bandel ya, mungkin malah nakal ataupun jauh daripada yang direncanakan oleh orang tua. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, itu adalah sebuah ujian yang akan membentuk kita menjadi seseorang yang lebih apa? Lebih kuat dalam beriman. Ya, kita tahu sendiri bahwa tidak ada nakoda yang terlahir oleh apa? Air yang tenang, ya, Betul. Ya, ketika gelombang itu mampu ditembus oleh seorang nakoda, maka ia adalah nakoda yang apa? Yang handal. Begitu pula dengan kita, ketika kita sanggup menghadapi sebuah pencobaan yang diizinkan Tuhan bagi kita, kita adalah seseorang tokoh iman ya dalam lingkungan kita. Dan kiranya apapun yang Tuhan izinkan datang kepada kita akan membentuk kita semakin dewasa, dan kita boleh saling mengasihi, terutama mengasihi Tuhan. Kira-kira begitu, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ade Stephen. Semakin jelas pelajaran kita setelah kita berdiskusi tentang 4 pertanyaan di hari Jumat ini. Kalau boleh saya simpulkan, ya, kebebasan yang Allah berikan kepada manusia memungkinkan terjadinya kejahatan, ya, tetapi juga menunjukkan bahwa kasih-Nya adalah kasih yang sejati. Ya, meskipun penderitaan ada, Allah tetap berdaulat dan akan menggenapi rencana keselamatannya bagi dunia ini. Sekian pelajaran kita di pelajaran ke-8 ini. Tuhan memberkati.